before my father died, he said the worst thing about was that other men stopped seeing you as dangerous. I always remembered that, how being dangerous was sacred. Trust me, you're always trying to get home. Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Sehat? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup beradrenalin. Tanpa berlama-lama langsung saja Cokodot. Di awal film, kita akan diperlihatkan penjual es krim van yang sudah memasang bom dalam mobilnya menuju sekolah internasional. Dan ternyata salah satu penjual es krim tersebut adalah seorang teroris yang bernama Abu Sabal. Sesampai di sekolah, anak-anak pun mengurumuni penjual es krim tersebut. Di balik semua itu, Abu Sabal ternyata sudah merencanakan akan membunuh Duta Besar Amerika Serikat dan anaknya. Tak berselang lama, saat Duta Besar Amerika Serikat dan anaknya akan membeli es krim, mobil pun meledak dan menewaskan banyak orang. Scene pun berpindah, kita pun akan diperlihatkan dua orang sedang berbincang di sebuah bar. Mereka berdua merupakan anggota pasukan khusus Amerika yang bernama Rourke dan Dave. Rourke memberitahukan pada kawannya bahwa ia akan menjadi seorang ayah, dan Dave pun memberitahu rekan-rekan lain yang berada di bar. Rourke pun berencana mengajak Dave dan keluarganya untuk berlibur di pantai. Daddy, can I come with you? Di tempat lain yang tepatnya di Costa Rica, kita akan melihat salah satu agen CIA yang bernama Lisa Morales sedang menyamar sebagai petugas medis untuk menggali informasi seseorang bernama Cristo. Cristo sendiri merupakan bos besar dari satu kelompok dalam penyelundupan narkoba internasional. Saat menjelang malam, Lisa berada di kediamannya, tiba-tiba datang rekannya yang bernama Walter Ross yang merupakan agen CIA. Mereka pun membicarakan perkembangan informasi tentang Cristo yang ternyata ada hubungannya dengan Abu Sabal. Di saat perbincangan itu pun mereka tidak menyadari sedang diawasi oleh seseorang yang tak lain mata-mata Cristo. Keesokan paginya saat mereka berbincang, tiba-tiba datang orang tak dikenal yang merupakan suruhan Cristo. Walter pun harus mati akibat serangan orang tak dikenal tersebut, sedangkan Lisa dibawa oleh mereka untuk dijadikan sandera. Saat kejadian penculikan Lisa, kita akan melihatnya sedang disekap di sebuah tempat. Tak berselang lama ada panggilan masuk menelpon orang yang sudah menculik Lisa. Ternyata dalang dari semua itu adalah perbuatan Cristo sendiri. Cristo pun menanyakan apa saja yang sudah Lisa ketahui selama ini. Karena Cristo sendiri sudah mengetahui siapa Lisa sebenarnya, namun Lisa pun tak mengakuinya begitu saja. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan rekan-rekan Rourke sekaligus timnya yang akan bertugas menyelamatkan Lucy dari penyekapan. Di antara mereka pun memiliki spesialis masing-masing. Wayme merupakan seorang sniper dalam timnya. Ray bertugas memberikan informasi ke markas besar. Selain itu, sebagai tim pengintainya adalah Sonny, Ajay, dan Mickey, sedangkan Miller adalah mentor atau chief mereka. Setelah di malam harinya berkumpul, keesokan harinya pun mereka telah bersiap menuju markasnya untuk mendapatkan informasi lebih jauh dari pimpinannya. Africa hot, Tarzan couldn't take the seat. Anyway, here's the deal. Time to get your CIA agents, a Walter Ross and a Miss Lisa Morales. Frogman on. Lights. This guy's believed to have been working cocaine for weapons deals between the... Setelah mendapatkan cukup informasi, mereka pun melaksanakan penerjunan taktis di malam hari menuju titik penyergapan agar tidak diketahui oleh musuh. Mereka pun mendarat dengan selamat sesuai dengan rencana di titik yang telah mereka tentukan. Keesokan paginya, mereka pun sudah siap dengan rencana misi mereka dan membagi tugas. Setelah mereka siap di posisi penyerangan, tim bantuan pun tiba di sebuah sungai lengkap dengan speedboat dan senjata mesin. Mereka pun mulai berkoordinasi demi kelancaran misinya. Mereka pun mulai bergerak mendekati perimeter penjagaan luar target-target mereka. Di saat itu juga kita akan melihat Wayme yang tak lain bertugas sebagai sniper dan mengintai targetnya satu persatu. Setelah target di perimeter luar dilumpuhkan,
Mereka mulai masuk ke area dalam, dan kontak senjata pun tak terhindarkan. Di saat kontak senjata berlangsung, Mickey pun terkena tembakan di bagian matanya. Di saat itu juga mereka membalas dan menghabisi musuh-musuhnya. Merasa di area itu sudah aman, mereka pun melihat Lucy dan mengevakuasinya bersama Mickey. Di saat mereka akan menuju titik evakuasi, tiba-tiba datang dua kendaraan yang membawa para pemberontak lengkap dengan persenjataan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun mendapat perlawanan dari pemberontak tersebut dan menembaki kendaraannya. Di saat aksi kejar-kejaran itu pun kita akan melihat Rourke dan Waimi yang sudah siap mengunci para pemberontak dengan RPG. Dan salah satu kendaraan mereka pun berhasil dilumpuhkan. Di saat itu pun mereka masih dikejar para pemberontak dan langsung bergegas meninggalkan area itu. Saat sampai di titik evakuasi, tim bantuan pun tiba dan menyapu bersih para pemberontak dengan senjata mesin. Misi mereka pun berhasil dan kembali ke markasnya. Setelah aksi penyelamatan Lisa, kita akan dibawa ke Ukraina. Di sana kita akan melihat Abu Sabal menuju sebuah tempat. Ternyata di tempat itu Abu Sabal menemui beberapa orang yang sedang membuat rompi berbahan peledak berdaya tinggi. Ternyata otak dari semua itu adalah Kristo yang telah membiayai penyerangan-penyerangan Abu Sabal yang kita ketahui bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat. Вооружение в мире, которое управляется одним человеком. Mereka berdua pun bertemu di tempat itu. Di saat itu juga, Kristo memberitahu kepada Abu Sabal bahwa ini adalah bantuan terakhirnya. Kristo pun menjelaskan bahwa dia telah dicari CIA dan merasa sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Abu Sabal pun terlihat marah dan kecewa dengan pernyataan itu. Hey, shut up! Deal, Michael. My men have been training. Tell me everything's changed. What is that? What is that? Selanjutnya, kita akan ke pesisir Afrika yang dimana Rourke beserta timnya berada di sana. Mereka pun mulai membagi tugas kembali karena menyadari Kristo dan Abu Sabal adalah masalah besar bagi Amerika. Di saat pengumpulan data, ternyata di balik penyelundupan dan serangan teroris, Kristo dan Abu Sabal sangat berpengaruh besar. Mereka pun mendapatkan banyak informasi bahwa akan ada transaksi senjata dan penyerangan di beberapa negara. Sebelum itu terjadi, mereka pun menyebar tim ke negara-negara yang akan dituju Kristo dan Abu Sabal sebelum memasuki Amerika. Thank you. You'll have Bulldog overhead. What if the meeting doesn't take place as scheduled? Di sini kita akan melihat Sony dan rekannya berada di Somalia. Mereka ditugaskan untuk memastikan ada transaksi senjata oleh Abu Sabal. Tak berselang lama, tiba pesawat mendarat di sana dan Abu Sabal pun mulai transaksi. Setelah mengetahui itu semua, Sony dan rekannya mengirim informasi ke markas mereka untuk disebarkan ke tim yang lainnya. Di tempat lainnya, tepatnya di perairan Pasifik Selatan, kita akan melihat Kristo. Tanpa Kristo sadari, keberadaannya telah diketahui oleh pasukan marinir Amerika. Beberapa speedboat dan tim pasukan marinir pun mulai menghadang kapal Kristo. Mereka pun berhasil melumpuhkan penjagaan Kristo. Di sisi lain, Kristo pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengakui kejahatannya. Di tempat lainnya, yaitu di negara bagian Meksiko, kita akan melihat tim pasukan khusus marinir lainnya yang sudah dikirim ke sana untuk menyisir sebuah perkampungan karena dicurigai Abu Sabal pun berada di sana sedang menyusun rencana penyerangan ke Amerika. Mereka pun mulai menyisir rumah-rumah di sana untuk mencari Abu Sabal dan orang-orang yang akan melakukan penyerangan ke Amerika. Setelah menyisir beberapa rumah, mereka pun dikagetkan oleh seorang wanita yang berteriak melihat kedatangan mereka. Di saat itu pun keberadaan mereka diketahui dan kontak senjata pun kembali terjadi. Setelah para pemberontak dapat dilumpuhkan, mereka pun mulai menyisir kembali pemukiman di sana dan menemukan salah satu rompi berbahan peledak. Namun Abu Sabal sendiri tidak berada di sana. Tak berselang lama, saat mereka mengirim informasi ke markasnya, mereka mendapat berita ada pergerakan di tempat lainnya yang tak jauh dari sana dan dicurigai bahwa Abu Sabal berada di sana.
Who the hell cleared us hot to go to Mexicali anyway? Mereka pun sampai di Mexicali dan bertemu dengan pimpinan Interpol sana yang akan membantu mereka memasuki persembunyian Abu Sabal. Agar keberadaan mereka tidak diketahui, mereka pun menggunakan truk pengangkut. Namun saat akan mendekati persembunyian Abu Sabal, kelompok bersenjata yang berada di setiap titik kota mencurigai dan mengejar mereka. Setelah berhasil menerobos dan masuk ke gerbang di mana Abu Sabal dan pengikutnya bersembunyi, para pengikut Abu Sabal pun memberi perlawanan dan menyerang pasukan marinir Amerika beserta Interpol yang membantunya. Abu Sabal pun tak tinggal diam, merasa rencananya terancam, dia pun berusaha melarikan diri. Para pengikut Abu Sabal pun terus memberi perlawanan bertubi-tubi, namun tim dari pasukan khusus marinir Amerika dapat melumpuhkan mereka satu persatu. Melihat para pemberontak dapat dilumpuhkan, tim pasukan marinir pun mulai menyisir ke dalam persembunyian mereka dan mencari Abu Sabal. Saat menyisir area dalam, tiba-tiba seorang pemberontak melemparkan granat kepada mereka. Rourke yang mengetahui itu langsung melompat dan menutupi granat dengan badannya agar tidak mengenai rekan-rekannya. Rourke pun harus meninggal dalam misi itu. Mereka pun marah dan terus mengejar Abu Sabal. Sampai di jalur penghubung ke sebuah terowongan, Deb pun melihat Abu Sabal dan melepaskan tembakan. Namun sayang, Deb pun harus tertembak beberapa kali. Abu Sabal yang melihat Deb sudah tak berdaya pun menghampirinya. Di saat Abu Sabal akan menembak Deb, Sonny pun datang dan menembak Abu Sabal hingga tewas di tempat itu. Setelah misi selesai dan Abu Sabal dilumpuhkan, kita pun akan melihat upacara pemakaman yang tak lain untuk menghormati jasa Rourke yang tewas di tempat misi. Mereka pun memberi penghormatan terakhir dan salah satu chief Rourke memberikan sebuah bendera yang diselipkan surat yang tak lain surat Rourke untuk istrinya. Sekian rekap film Acts of Valor yang mengisahkan aksi pasukan Amerika yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Semoga menghibur dan wilujeng tepang deui. Because that other man stopped seeing you as dangerous. Always remembered that, how being dangerous was sacred. Trust me, you're always trying to get home.